Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillah. Ya, menanggapi pernyataan-pernyataan beberapa sahabat yang ada di space ini, saya sangat tertarik dengan ucapan Gus Rumail Abbas. Kebetulan saya pengagum Gus Dur juga, Gus Rumail. Dan juga menanggapi pernyataan Babe Aldo yang suaranya kayak Sujiwo Tejo. Masya Allah. Saya pikir tadi Sujiwo Tejo nyamar. Kemudian tanggapan dari Bang Iwan dan rekan yang lainnya. Saya setuju dengan pernyataan Gus Rumail ya. Bahkan setuju banget lah bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Babe Aldo mungkin nggak beralasan ya. Adanya apa program moderasi, walaupun isunya itu kan datangnya sebenarnya dimulai dari ketika Buya Sakur mengisi ceramah di Mabes ya. Programnya ya tentang mengangkat isu moderasi agama sebagai salah satu programnya. Itu sebenarnya nyata sih, fakta datanya. Cuman ketika ditengarai dan pernyataan itu dikomentari oleh Habib Abu Bakar As-Segaf ya, jadi kontroversi, kemudian jadi polemik, bahkan malah jadi bumerang buat Habib Abu Bakar. Nah, saya malah melihatnya sepertinya memang betul sih, Islam liberal itu sebenarnya nggak ada yang didengung-dengungkan itu. Islam Nusantara kan, karena asal usulnya itu kan tadinya mulai dari liberalisme, ya, kemudian ada Islam liberal, kemudian belakangan ini jadi Islam Nusantara, dan yang paling akhir ini ya paling terkini ya moderasi agama. Saya kira itu nggak ada ya, nggak ada bener. Tapi laten bahayanya. Ya kayak mirip PKI lah, kan isunya nggak ada gitu. PKI di Indonesia sudah nggak ada, tapi bahayanya laten. Mohon ditanggapin nih sama yang menganggap bahwa agen spionase liberalisme di dalam umat Islam melalui program moderasi agama itu tidak ada, mohon ditanggapi. Karena memang ini sebenarnya laten, bahaya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Makasih. Mas Eko. Ya, Gus Rumail. Wah, semuanya udah terwakilkan tadi sama Bang Ajadaru. Tuh Bang Helmi, Babe. Ini cuman tadi ada sedikit miskomunikasi dengan Habib Abu Hasan. Tadi saya mengatakan bumerang buat Abu Bakar As-Segaf, itu maksud saya ya karena berdasarkan kisahnya Buya Syakur kan dia pernah dekat dengan Gus Dur, jadi ya ketika ada orang yang berbeda pendapat atau orang awam yang nggak ngerti ya nggak usah ditanggapin gitu maksudnya kita. Tapi karena mungkin giroh ya izahnya terhadap Islam ketika sahabat dan keluarga Nabi diberi pernyataan yang melecehkan itu ya jadi terpancing. Wajar lah kalau marah, karena kita sebagai Sunni memang seharusnya memuliakan Ahlul Bait. Sementara tadi Gus Rumail di awal malah salah menangkap. Gus Rumail salah menangkap pernyataan saya bahwa Syiah liberal, kemudian jaringan Islam liberal itu nggak ada, tapi laten. Nah, itu nggak dibahas sama Gus Rumail. Laten itu artinya bahaya, kayak seperti halnya komunisme, PKI itu nggak ada. Kan pemerintah udah menyatakan PKI itu nggak ada, tapi kan bahaya latennya masih ada. Asal usulnya sebenarnya jaringan Islam liberal yang sekarang didengung-dengungkan dengan istilah moderasi agama itu sebenarnya asal muasalnya ya ingkarus hadis ini. Maksud saya yang nggak percaya sama hadis. Jadi hanya melakukan kajian, membuat kajian hanya berdasarkan Quran. Ini kaum ingkarus yang mengingkari hadis ini yang kemudian berubah nama malih rupa jadi jaring Islam liberal. Kemudian ya itu kayaknya cocok gitu berkolaborasi dengan Syiah. Makanya pernyataannya pernyataannya Buya Syakur itu seharusnya ya seperti tadi kan udah dinyatakan bahwa Gus Rumail kan pernah menulis di blogsnya gitu tentang Basul Masail.
Itu kan sebenarnya kajian-kajian tentang genealogi, metodologi atau kontekstualisasi itu yang khusus untuk para asatidz atau majelis ulama, tapi bukan institusi ya. Minimal ya santri-santri lah gitu. Itu bukan untuk awam gitu, bukan untuk kalangan umum. Soalnya kalau kalangan umum seperti saya sendiri awam, tapi adik saya itu pesantren yang di Bangil, kemudian juga sempat di Makassar, dan saya selalu adu argumen, minta pendapat adik saya sendiri karena adik saya lebih tahu ilmunya, dia hafal hadis juga, dia hafiz Quran, jadi saya kadang-kadang lebih percaya dia daripada cara berpikir saya. Jadi saya sering berdiskusi dengan dia dengan pertanyaan sederhana. Dia pernah cerita kalau ulama yang mumpuni itu bukan ulama yang bikin bingung umat atau bikin orang awam itu jadi tersesat. Ulama itu yang bagus itu ya ketika dia ngomong di segala level, itu harusnya yang kalau dikasih pertanyaan, hewan yang bertelur itu kayak apa sih? Jawabnya sederhana. Hewan yang bertelur itu hewan yang nggak punya telinga gitu. Sederhana aja gitu, nggak usah bikin pernyataan-pernyataan yang pada kenyataan kita udah tahu bahwa hewan berkuping berbulu itu ya hewan mamalia gitu. Itu bukan hewan mamalia. Nah, itu kan pernyataan kontroversi banget. Nah, itu ketika dia menyatakan la ilaha illallah itu udah agama Islam itu nggak tepat, la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu belum tentu masuk surga, itu kan hanya dongeng. Nah, itu kan menyakiti perasaan gimana ya, itu kan pemahaman umum. Kita ini sebagai mayoritas Sunni, walaupun ada Syiah mungkin ya, tapi kan kita yakin bahwa kalau mati kita diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah dan itu nggak mudah, itu pasti masuk surga. Kalau yang biasa sehari-harinya kaget aja ngomongnya kasar, kotor, copot, ayam. Bagaimana? Mungkin ketika meninggal dia ngomongnya la ilaha illallah. Ya pasti kan ketika meninggal, ayam, copot. Karena itu kebiasaan. Tapi Buya Sakur menganggap remeh itu. Dalam satu kajiannya dia mengatakan la ilaha illallah itu bukan penentu kunci masuk surga. Jika itu diucapkan sebagai kalimat terakhir seorang yang menjelang sakaratul maut ya. Itu kan aneh banget dalam pemahaman saya sebagai seorang awam gitu. Seharusnya pembahasan yang saya tadi udah bilang bahwa itu pasti itu ujung-ujungnya ya kalau nggak Syiah, liberal, ya orang yang ingkar hadis ya ujung-ujungnya Yahudi juga. Apalagi mohon maaf nih Gus Rumail nih, namanya Stakov, saya udah langsung kebayang aja Stakov apa ini sama dengan Stakov ya, yang dulu sempat datang ke Israel gitu. Baik. Mohon maaf nih, tolong diperjelas gitu, jangan supaya saya salah paham karena saya orang awam gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.